Halo teman-teman, di sini saya akan menceritakan tentang hobi saya, yaitu membaca serial Bumi milik Terelie. Pertama, saya perkenalkan dulu, nama saya Kaisa Zawa Brelia, saya kelas 11 Sejagat 1. Saya akan menceritakan tentang serial Bumi yang dikarang oleh Terelie. Saya mempunyai hobi membaca novel bergenre fantasi milik Terelie karena menurut saya menyenangkan bila kita bisa berpetualang menjelajah alam semesta. Serial Bumi yang pernah saya baca, yang pertama ada Bumi, yang kedua ada bulan, yang ketiga ada matahari, yang keempat ada bintang, dan yang kelima ada si putih. Bumi menceritakan tentang awal kisah dari seorang gadis remaja SMA bernama Raib dapat bertemu dengan sosok kurus tinggi yakni Tamus. Pada saat itu, makhluk kurus dan tinggi itu tiba-tiba ada di dalam cermin kamar Raib. Tak hanya itu, banyak berbagai keanehan yang ia alami. Sampai akhirnya, Raib pun merasakan dan menyadari bahwa dirinya mempunyai kemampuan yang istimewa. Beberapa peristiwa atau kejadian aneh itu diawali dengan kasus robohnya tower listrik yang berada di belakang sekolahnya, sampai pertemuannya dengan makhluk tidak terduga yang kemudian membawanya ke klan bulan, yaitu dunia paralel yang kehidupan di dalamnya berdampingan dengan klan bumi. Selain itu, memang secara keseluruhan, novel pertama dari serial Bumi ini menceritakan awal pertemuan Raib, Sally, dan Ali, yang mana hingga akhirnya mereka bertiga menjadi sahabat yang akan berjelajah dan berpetualang di dunia paralel. Selanjutnya ada Bulan, mengisahkan terkait pengalaman dari tiga sahabat, yaitu Raib, Sally, dan Ali yang berpetualang dan menjelajahi klan lain, yaitu klan Matahari. Mereka bertiga pergi ke klan Matahari guna menyatukan klan Matahari dengan klan Bulan. Penjelajahan mereka pada novel kedua serial Bumi ini bermula dari tujuan mereka untuk mempersatukan antara klan Bulan dan klan Matahari. Pada awalnya, perjalanan mereka semacam perjalanan politik, akan tetapi siapa yang mengira bahwa Ali, Sally, dan Raib justru dilibatkan dengan perburuan bunga. Bunga tersebut dapat mengabulkan permintaan orang yang berhasil mendapatkannya saat pertama kali bunga itu mekar. Perjalanan mereka amatlah panjang, hingga membawa mereka, yaitu Ali, Raib, dan Sally, berjumpa dengan banyak tokoh baru dan berbagai pertarungan yang terjadi antara mereka bertiga dan berbagai tokoh tersebut. Hal itu menjadi sebuah perjalanan dan petualangan politik menakjubkan yang dilalui oleh mereka. Selanjutnya ada Matahari. Novel ini bukan lagi mengisahkan terkait penjelajahan di klan Matahari, melainkan mengisahkan rasa penasaran Ali terhadap berjelajah ke rahim bumi sehingga mendapati ekstensi klan lain, yaitu klan Bintang. Awalnya, Ali hanya penasaran, kemudian membawa kedua sahabatnya, yaitu Raib dan Sally, untuk mewujudkan rasa penasaran Ali dengan mengajak mereka berjelajah ke rahim atau perut bumi. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan terkait eksistensi klan Bintang. Selanjutnya ada Bintang. Pada novel ini, Ali, Raib, dan Sally masih melanjutkan misinya di klan Bintang. Apa misi yang akan mereka lakukan? Misi yang hendak mereka kerjakan adalah mencoba untuk menyelamatkan manusia yang berada di klan bumi. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan mereka yaitu mereka bertiga harus mendapatkan dan melakukan pencegahan pada pasak klan bumi yang akan segera meledak. Dalam memenuhi tujuan dan misi tersebut, Ali, Raib, dan Sally dihadapkan pada berbagai macam pertarungan dan rintangan yang rumit. Dan yang terakhir ada Si Putih. Sesuai dengan judulnya, novel ini tentu akan membahas Si Putih, kucing kesayangan Raib. Kucing yang pada saat itu berada di depan pintu rumahnya sebagai hadiah hari kelahiran Raib. Akan tetapi siapa yang mengira bahwa Si Putih mempunyai cerita tersendiri akan masa lalunya yang tak kalah menarik. Selain itu, di novel ini pun akan ada petualangan di klan baru bersama berbagai tokoh yang baru pula. Kemudian akan diketahui pandemi yang merepotkan penduduk di klan-klan jauh. Sekian dari saya, terima kasih, dadah.